Halo teman-teman, kembali dengan aku Kak Ale. Jadi kali ini kita akan membahas tentang gradien. Sebelumnya aku mau tanya sama teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu melalui sebuah tanjakan? Pernah? Nah, menurut kalian nih, kalau misalnya ada tanjakan A dan tanjakan B, mana yang menurut kalian lebih aman untuk dilalui? Lebih aman yang tanjakan A. Betul sekali. Tanjakan B ini sangat berbahaya kalau untuk dilalui. Kenapa? Karena kemiringannya itu lebih besar daripada kemiringan tanjakan A. Nah, kemiringan tanjakan sendiri ini adalah aplikasi dari gradien. Jadi gradien sendiri itu apa? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus. Sebelumnya kita udah belajar nih persamaan garis lurus, di mana Y sama dengan MX plus C. Nah, M sendiri ini itu adalah notasi dari gradien. Nah, kita bisa mendefinisikan gradien itu menjadi perbandingan komponen Y terhadap komponen X. Kak, komponen Y yang mana, komponen X yang mana, Kak? Ya, kalau misalnya ada gambar kayak gini nih, komponen Y itu yang ini, sedangkan komponen X itu yang ini. Nah, kalau misalnya komponen Y ini kita bergeraknya dari bawah ke atas atau dia naik, maka dia itu akan bernilai positif. Kalau misalnya dia turun, maka dia itu komponennya akan bernilai negatif. Sedangkan komponen S, kalau misalnya dia bergerak ke kanan, maka dia akan bernilai positif. Sedangkan kalau misalnya dia bergerak ke kiri, maka dia akan bernilai negatif. Sekarang kita akan mencari nilai dari gradien garis tersebut. Kalau misalnya garis ini kita mencarinya dari kiri ke kanan, maka kita akan punya nilai dari komponen Y sendiri. Kalau dari kiri ke kanan, maka dia akan naik. Naik berapa? Kita hitung kotaknya di sini ada 5. Lalu komponen X-nya sendiri, dia itu bergerak dari kiri ke kanan, maka dia positif. Positif berapa? Kotaknya ada 7. Maka gradien dari garis ini itu adalah 5/7. Oke. Nah, garis yang gradiennya positif akan miring ke kanan, sedangkan garis yang gradiennya negatif akan miring ke kiri. Kan maksudnya ini gimana, Kak? Jadi kalau misalnya ada garis yang dia miringnya ke kanan, kayak contoh tadi yang pertama, maka gradiennya itu nilainya positif. Kayak tadi kita contohnya nilainya positif 5/7. Sedangkan kalau misalnya dia miringnya ke kiri, maka dia itu gradiennya akan bernilai negatif. Jadi itu yang kayak gitu, oke? Nah, untuk mencari gradien ini, kita ada cara lain. Caranya gimana, Kak? Nah, kalau misalnya nih, kita kasih nama titik ini X1, Y1, dan titik yang di sini tuh X2, Y2. Jadi garis ini itu melalui titik X1, Y1, dan titik X2, Y2. Maka kita dapat mencari gradiennya dengan cara Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini digunakan untuk mencari gradien dari garis yang melalui 2 titik. Contohnya seperti pada selanjutnya ini. Berapa gradien garis lurus yang melalui titik yang pertama 3,2 dan 4,7. Kita misalkan 3,2 ini adalah X1, Y1. Sedangkan 4,7 ini adalah X2, Y2. Jadi kita punya gradien dari nomor 1 itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya tuh 2X, Y1-nya 2. X2-nya 4, X1-nya 3. Berarti hasilnya adalah 5. Karena gradiennya ini adalah 5, positif, maka nanti garisnya itu adalah miring ke kanan. Atau seperti ini. Nah, untuk nomor 2, kalian coba sendiri karena ini gampang. Aku kasih tahu kuncinya aja. Kuncinya itu adalah 2/3 M ya. Jadi kalau misalnya kalian nemu 2/3, berarti jawabannya udah benar. Oke, gimana? Gampang kan gradien? Kalau misalnya kalian kesusahan, putar lagi aja ini videonya. Dan jangan lupa kalian latihan di rumah. Maaf kalau misalnya apa ada salah kata. See you di next pertemuan, teman-teman.